dari progresi gitu kayak 1 terus kayak 1 7 4 4 minor gitunya tuh. Tapi bener dia tuh berintis Dar. Terce mayor sama terce minor. Kalau chord minor terce minor sama terce mayor. Ya yang gini nih yang cocok buat di jazz festival gitu kan. Gitu. Open your door. Kembali lagi di podcast Impromptu Part 42. Asik. Mahi. Kalian tim Mahi atau Mihu? Coba komen. Ya. Emang enak Mihu sih. Ya. Mihu. Mahi kayak kurang gitu. Ya, tim celana gajah. Kita belum punya tapi. Aduh, keanehan Miki semakin merajalela sekarang. Halo, kembali lagi bersama gua yang kemarin rehat sejenak. Chandra udah balik lagi. Chandra is back, baby. It's Fido. Oke, apa yang sekarang lagi happening di dunia ini? Banyak sekali, mau itu politik, mau itu kerusuhan Ferry Irwandi di TikTok, mendebat semua orang. Terus di musik ada musik banyak juga, ada tentang JKT48, terus ada apa lagi? Satu lagi? 2 sama ini tentang royalty. Lagu royalty yang lagi disidangkan ya? Iya. Di mana sih? DPR. MK. Wait. Pokoknya tentang royalty. Oke. Kita mau di mana dulu? Kita mau bahas dari apa yang lagi rame dulu lah di luar musik. Oke. Jangan ya. gue tuh ngerasa kayak nggak, ini gue kayak dari gue pas ngedit gitu ya, bukan. Oh, apa? Setiap ngedit tuh kayak kita tuh kan maksudnya orang nonton tuh 1 menit pertama ya. Oh iya, langsung saja kita ke berita musik. Kita 1 menit pertama kita tuh nggak nyambung sama musik gitu loh. Jadi kayak gue ngerasa kayaknya kita perlu langsung to the point aja deh. Ntar selipan-selipannya sambil jangan membahas dunia luar lah, malas. Ya, Oke. Gue tuh lagi excited banget. Tapi ini di luar news sih. Cuman kayak gue excited aja karena Tyler the Creator abis rilis album baru. Bener. Don't Tap the Glass. Bener. Kalau lo excited sama rilisan baru apa? Ya itu salah satunya. Dan udah gak ada lagi. Mike Mohede. Bukan salah satunya, berarti itu doang. Oke. Itu doang. Sebenarnya Daniel juga ngebuat Daniel Caesar yang baru. Iya, cuman mode normal. Jadi kayak udah. Gue gak terlalu nyantol sih lagu barunya Daniel. Oke, kita langsung aja ke berita musik. Berita musik dulu. Berita musik pertama itu ada apa, Dat? Royalty lagi royalty. Lagi royalty di Indonesia nggak selesai tentang royalty. Nah ini tuh kasusnya direktur PT Mitra Bali Sukses, yaitu bukan salah satu tapi dia pemegang lisensi dari waralaba mie gacoan di Bali itu. Iya, yang di penjara. Ya, namanya I Gusti Ayu Sasi Ira ditetapkan, belum penjara, maksudnya tersangka. Ya, sebagai tersangka pelanggaran hak cipta. Karena dia bertanggung jawab atas LMK serta Selmi atau Sentra Lisensi Musik Indonesia karena diduga tidak membayarkan lisensi menyeluruh atau blanket license atas pemutaran lagu di gerainya. Salah satunya gerai di Jalan Tengku Umar, Denpasar. Total ada 8 lagu yang gak dibayarin lisensinya. Lagunya tuh lagu 5 dari lagu Indo dan 3 lagu asing. Berarti ini tuh lagu yang di play di gerai? Ya, di gacoannya berarti. Jadi kayak di cafe play aja gitu? Di gacoan ini berarti spesifiknya. Maksudnya berarti di tempat makan kita play aja gitu? Di Spotify? Apapun, mau lewat Spotify, mau YouTube. Cuman yang bikin janggal apa berarti? Ya dia gak bayar. Itu berarti. Dia gak bayar, ya itu harusnya kan setiap tempat publik yang komersil, bahkan ya yang komersil itu harus bayar gitu dalam nyetelin. Cara pembayarannya gimana sih ya? Bayarnya tuh ke lembaga LMK. LMK manajemen kolektif, salah satunya WAMI. Berarti kita setiap hari kalau punya kafe harus ada setlistnya dong? Iya, enggak setlist. Jadi di track gitu yang di setel apa aja. Nanti biasanya tuh tahunan gak sih? Apa bulanan ya? Ada blanket license yang mereka bayar. Jadi ada yang gue baca ada 2, ada blanket license dan ada yang direct license. Nah yang blanket license tuh kolektif. Jadi misalkan per bulan misalkan lagu apa aja mainin langsung aja gitu. Nanti baru distribusiin. Kalau direct license langsung izinnya atau bayarnya per lagu gitu. Berarti emang blanket berarti ya. Pilihnya harusnya lebih simple. Ya ada kayak pro dan kontra lah, kayak misalkan blanket license lebih ke pencipta lagunya tuh lebih dikit mereka dapatnya. Kalau direct
itu lebih ini berarti mungkin kayaknya lebih adil ya. Kalau blanket paket kali ya gitu kan. Ya, jadi kayak ini dulu dapat paket combo nih untuk berapa persen diskon gitu. Makanya Ahmad Dhani lagi bikin aplikasi DDL. Nah itu bagus sih. Harusnya. Nggak tahu ya. Gua harusnya. Buat pencipta lagu kayaknya itu memudahkan ya. Buat aplikasi lebih enak sih. Harusnya. Bener. Ya buat banyak pihak sih harusnya. Berarti emang ini berpengaruh juga di luar gacoan juga ya, seluruh kafe gitu-gitu. Bisa tracking lewat website. Kalau di luar tuh mereka bisa pencipta lagu ini tuh bisa tracking lewat website. Kalau di luar. Di Indo ada nggak? Di Indo juga harusnya ada. Tapi kan nggak ada, belum ada. Ya ini yang sebenarnya yang ada mirisnya dari sini tuh di TikTok. Apa katanya? Tapi bukan di gacoan. Warganet kah? Jadi ada warganet, dia datang ke kafe. Terus dia pakai Shazam gitu, track lagu apa, dan ternyata belum dibayarin juga gitu di kafe itu. Pasti banyak sih. Terus yang miris adalah di kolom komentarnya gitu. Jadi orang-orang tuh kayak ngapain sih bayar license gitu. Oh gitu. Nah itu berarti harus ditanamkan ke dalam ke SDM kita berarti ya. Itu. Makanya gue tuh nggak setuju banget waktu Charlie Setiaben itu Noah juga kan bilang gitu kan. Ya nggak beda. Noah mah kalau Charlie Setiaben mah kan di Instagramnya bilang semuanya bebas mainin lagu gua gitu kayak Ariel Peter Pan juga gitu kan? Ariel mah enggak bayar, boleh bebas mainin tapi asal bayar. Gitu. Dia mah ngasih disclaimer. Kalau si Charlie mah bebas gratis katanya gini. Itu jadi ngedorong stigma manusia ya? Iya, itu kan jadinya kayak yang gak ngedukasi masyarakat. Dan kalau gua ngelihatnya jadi kayak masa sih lu nggak ngerti sih kalau yang gini, Bu? Maksudnya jadi gue meragukan pengetahuannya Charlie gitu tentang masalah royalti. Iya, masalah royalti. Ya, menurut gue itu emang harus sih. Ya harus ini sih ke masyarakat ya. Gak cuma masyarakat doang, musisinya juga ya harus. Agregator, publisher, label segala macam. Mungkin people pleaser di sini. Dia nyari engagement sih, gue yakin ya. Maksudnya kayak pengen jadi hero gitu. Mungkin. Kita mah kayak ya udahlah pakai. Iya. Budaya ini juga kan. Ya, ini bisnis gitu kan. Ini bisnis ya benar. Kan proses kreatifnya yang mahal itu di situ. Jadi tercipta sebuah lagu. Semoga emang mengedukasi sih. Maksudnya semua kafe, semua tempat makan dimanapun itu bayar royalti ya. Dan harus dibiasakan gitu. Betul. Kalau nggak dimulai mah nggak akan mulai lah. Ya biar industri musiknya maju gitu. Terus. Jadi semangat orang-orang yang bikin lagu teh. Ya. Gitu. Jadi nggak kalah sama AI. Ya kan? Ini nggak semangat ya. Udah bikin pakai AI aja anjir. Gitu aja. Yaudah itu dia berita royalti. Lanjut Chan. Untuk Mamang Gacoan semangat. Oke lanjut, ini ada JKT48 tanpa anchor. Lu ngerti gak? Tahu. Jadi gak tepuk tangan terakhirnya. Bukan. Gak diapresiasi. Anchor tuh lebih ke performance tambahan. Oh. Jadi bukan. Jadi tujuan dari tepuk tangan itu tuh biar main lagi. Jadi kayak gitu. Angkor baru nambah setlist gitu. Oh gitu. Nah, ini tumben gak ada angkor. Ini tuh gara-gara protes ke manajemen ya? Gak tahu. Gue tuh baca di Instagram. Jadi si JKT48 ini ngadain konser kan ya, bertajuk Full House pada 26 Juli diakhiri tanpa adanya angkor. Sudah menjadi tradisi bagi Wota harusnya. Adanya sih angkor itu. Cuman di konser ini enggak nih, karena si para Wota ini protes ke pihak manajemen. Ya kok nggak ada sih, ini manajemennya jelek nih berarti kata Wota gitu. Kita baca dulu ya. Para fans percaya bahwa manajemen hanya menjadikan JKT48 sebagai ladang uang mereka. Tanpa mengedepankan fan service. Kalimat manajemen membangkang hingga manajemen bobrok terus muncul menghujani unggahan akun X JKT48. Selain itu, fans juga menuntut investigasi serta kejelasan terkait salah satu staf mereka, Fritz Fernandes, GM-nya, General Manager JKT48. Pada tahun 2021, Fritz tertangkap kamera memegang kue dengan berbentuk alat kelamin pria. Tulisan pada kue tersebut juga disebut gak senonoh dan mengarah pada pornografi serta pelecehan. Artinya tersebut menjadi kecaman para Wota karena dinilai tidak profesional dan mencoreng Citra Group. Nah itu dia ya. Dan Citra Group apalagi sebagai member masih sebagian member masih di bawah umur. Jadi gitu, mungkin konteksnya gara-gara itu dan jadi melebar aja. Jadi melebar. Kok gak ada angkor sih gitu, wajib itu harusnya. Itu buat salah satu bentuk fan service juga gitu dari JKT. Cuman gak ada. Terus jadi komen deh, apa nih bobrok manajemen gitu.
Terus ditambah ini diungkit juga nih kue ini. Jadi kayak GM-nya bikin kue gambar. GM-nya sus. Wotanya yang gak minta angkor. Iya, wotanya yang gak minta angkor. Jadi penontonnya yang gak minta angkor. Oh, karena ngerasa ini tadi si Fris terus juga manajemen. Oh, gue salah nangkep ya. Iya itu. Jadi wotanya malah diem aja gitu. Iya. Jadi kayak biasa aja gitu. Sedihnya tuh ada Haruka kan, Iya. Dia nonton terus nangis. Dia teriak sendiri ya. Angkor, tapi gak ada yang nyambut. Berarti gila banget, kompak dalam hal protes. Hal protes, hal minta angkor juga kompak berarti. Tapi ya berarti emang ini pihak manajemennya emang sangat sekali ya, terutama si GM-nya tersebut. Ya itu. Karena dia memposting foto atau kenapa sih bisa ketahuan gitu? Fotonya 2021 cuman nggak tahu ya. Jejak digital ya. Jejak digital ya. Ini foto itu kan sus juga kan. Dan memang tahun-tahun sebelumnya juga manajemen JKT ini emang suka diprotes itulah sama Wota gitu. Berarti emang jangan main-main anjir manajemennya nih. Iyalah. Fansnya brutal soalnya. Brutal, terkenal ini banget sih Wota, solid banget lah gitu. Ya. Semoga ini membaik ya. Semoga damai aja lah dan membaik gitu ke depannya. Ya itu dia berita-berita musik terkini untuk saat ini. Kita lanjut ke What's Popular. Di Spotify dulu. Yang pertama ada Huntrix. Ini lagunya K-pop OST-nya K-pop Demon Hunter Case. Yang Golden. Oh, masih ya? Masih sama ini sama. Nomor 2 masih sama juga rombongan bodong ya. Calon mantu idaman. Dan nomor 3 ini beda nih. Toton Karibo, Wiz Baker, Freshly Nicky Julu. Ngapain repot? Nah ini nggak tahu bah. Itu kayak kalau nggak salah tuh musik pangkot tapi yang timur gitu. Oh. Oke. Oh ya tahu. Terus based on TikTok Mihu Mai. Oh ini lagunya Hindia anjir, Tarot. Oh iya Tarot. Tuh, terus lagu Timur. Pokoknya itulah. Tabola Bale gitu judulnya apa gitu. Itu lagi rame juga. Oke. Gitu. Apalagi ya? Udah sih. Mihu Mahi. Iya, Mejiku Hibi udah. Masih. Mejiku Hibi. Si Kimbul juga kan cover. Jadi Kimbul siapa bang? Kimbul adalah teman kita. Gitu. Farhan namanya. Dia nge-cover, cek aja di Instagramnya Ikimbul. Ya, atau di TikToknya juga ya. Ikimbul. Nggak tahu. TikToknya nggak tahu lah. Pokoknya itulah ya. Oke, kita lanjut. Itu dia What's Popular. Lanjut ke highlight. Seperti biasa di highlight itu ada banyak rilisan terbaru untuk hari ini dan sangat-sangat bagus sekali. Rilisan kali ini. Jadi kita pilihnya sedikit sulit. Cukup sulit. Jadi kita akan meng-highlight beberapa lagu yang menurut kita beberapa rilisan ya, ada album, ada single yang menurut kita bagus untuk didengarkan. Betul. Apa nih pertama? Yang pertama ada penyanyi jebolan Indonesian Idol tahun 2000. Itu Indonesian Idol Season 2. Pokoknya yang zaman Judika ada almarhum Mike Mohede yang berjudul Unreleased. Rilis pada tanggal 25 Juli dan dirilis oleh Pro M, PT Profesional Musik. Ini salah satu juara idol yang emang suaranya sangat khas, si Bang Mike Mohede ini. By the way beliau udah wafat tahun 2016 karena serangan jantung. Dan penyanyi yang sangat sangat R&B sih, karakter vokalnya gue suka banget. Terus apalagi di lagu-lagu ini sangat cukup terkejut gue karena anjir bisa juga rilis lagu ya. Berarti draftnya banyak banget tuh harusnya. Apalagi ya, ini kita baca tulisannya Pak Produser. Salah satu juara Indonesian Idol yang terkenal punya suara khas, udah gue sebut. Kepergiannya mengejutkan semua orang, gue juga udah sebut. Kini Mike Mohede kembali hadir lewat album tajuk Unreleased. Suguhan pop R&B dan ballad di album ini bisa cocok untuk didengerin mereka yang kangen sama Mike Mohede. Jadi buat kalian para fans Mike Mohede, dengerin lagu-lagunya karena ada Bang Andi Rianto ya. Ya itu salah satu kolaborator. Terus banyak dia doang ya? Ada yang lain juga. Ada yang lain juga.
Ya gue sangat suka sih sama karakter dan karakter suaranya Mike Mohede. Sampai sekarang mungkin belum ada yang bisa belum ada yang sama persis karakternya sama beliau. Track favorit lu yang mana? Track favorit gue jujur gue lupa judulnya. Apa sih yang tadi yang di play tuh? Yang sama Bang Andi Rianto. Sama Mas Andi Rianto tuh gue suka yang itu sih. Andi Rianto. Nah itu favorit gue. Judulnya unreleased Bang. Nah itu. Judulnya Gadisku. Nah, ini ada Judika juga kolaborator. Cukup asik ya. Dan juga ada Dewa kalau nggak salah. Cover Dewa kamu lah satu-satunya. Udah bayar itu. Bayar lah pasti ini sama labelnya. Bayar Pak Ade bos. Ya, jangan lupa dengerin unreleased. Kalau rekomendasi dari kita itu kita berdua Gadisku dengerin jangan lupa. Itu enak banget. Ya. Lu mau rekomendasiin gak di album ini? Gak ada sih semua bagus ya. Enak gitu. Enak atau lupa? Enggak enak. Enak benar. Dia dengerin semua. Oke. Kan dia yang nulis Bang ini. Ya, oke. Tapi apa ada yang mau disampaikan nggak? Buat yang kan Mike Mohede juga banyak rilis lagu worship kayak buat itu kan. Rohani ya. Ini lagu lepas kangen aja sih gitu buat benar. buat pendengar. Soalnya udah berapa tahun udah 10 tahun kan Mike dia nggak ada gitu kan. Ini jadi kayak mungkin kado aja gitu buat ya fansnya gitu. Tiba-tiba kan rilis di tahun 2025 dengan materi-materi baru gitu yang belum pernah dirilis sebelumnya gitu. Ya, itu dia. Jangan lupa dengerin dan rating berapa lu? Ratingnya 3,5 lah. Gue ngerating yang itu aja ya. Gue nggak ngerating semuanya. Oh ya, yang Gadisku deh gue rating 3,5. Gue Gadisku gue rating 4 sih. Bang? Ini all album, satu album 4. Oke. Tapi untuk melepas kangen 5. Lah. Lanjut ada Fido. Nyanyi R&B, sangat R&B. Terus judulnya apa ini anjir? Gak tahu Epitome kali. Epitome. Ya. Bulat, bulat titik, bulat, tom. Dirilis pada tanggal yang sama, 25 Juli. Dan dirilis oleh New Wave Music Group. Ditulis oleh banyak sekali gitu. Album. Ini R&B yang sangat groovy, bikin ngangguk, santai, chill. Jadi R&B slow gitu. Yeah. Cuman yang paling gua highlight di album ini tuh karakter suaranya yang sangat mirip R&B tahun 90-an ya. Yeah. Kayak Nio, Chris Brown. Itu Chris Brown banget sih suaranya si Fido ini. Mirip banget. Dan dia tuh kalau nggak salah jebolan ajang pencarian bakat deh tahun 2016 apa 2018 gitu. Gue lupa. Apa? X Factor. American Got Talent. Nggak tahu X Factor, nggak tahu American Got Talent. Pokoknya dia tuh jebolan situ. Terus dia nge-boom lah pokoknya. Apa Indonesia Mencari Bakat? IMB kah? Zaman Deddy Corbuzier ini kah? Halisnya nyatu. Anjir ya. Ini dan di album-album ini yang paling khas tuh adalah intronya. Dia suka ngomong it's Fido baby. It's Fido baby. Di semua tracknya itu ada kata-kata itu. It's Fido baby. Dia ngedoktrin itu biar nempel di Fido nih gitu. Terus layering vokalnya ya udahlah ini pokoknya R&B banget lah, 100% pure R&B anjir. Dan kalau rekomendasi ya all track gue rekomendasiin. Jadi satu album gue rekomendasiin buat lo dengerin karena ini asik banget, enak banget. Yeah. Buat rating gue 4,5. Gue nggak mau rating. Nggak mau rating, Bang? Gue 4. Oke, lanjut. Nah ini dia banger minggu ini. Banger. Silakan gue kasih pembahasannya ke Bang Nikda. Ini gue suka banget sama, nggak banget sih, suka aja. Banget. Gue lebih suka album Chromacopia yang sebelumnya. Cuman ini juga bagus gitu. Ini mah ke setelan pabrik. Ya ini tuh album baru dari. Lu ada masalah apa? Golda. Kenapa orang minum Golda selalu dengan identik masalah? Karena kan trennya di internet kan kalau lu. Tapi itu kalau nongkrong di Indomaret. Iya, cuman kan kayak kopi lu Golda, lu kenapa? Nih. Golda di Indomaret terus pakai lagu Hindia, lagu Nina, Hujan. Lanjut. Ya ini Tyler the Creator baru rilis album yang berjudul Don't Tap the Glass. Tuh, pasti pada udah tahu lah di IG-nya kan. Kalau kalian ngikutin kalian pasti tahu. Itu baru dirilis tanggal 21 Juli.
diproduce sama Tyler the Creator sendiri. Betul. Dengan nggak sih, mostly dia yang nge-produce sendiri. Dan yang nulis mah ada banyak ya, karena tracknya banyak. Kolaboratornya juga ada beberapa kayak Yeba, terus ada juga Yeba dong yang gue inget. Cuman ada beberapa. Iya benar. Oh, sama Pharrell Williams juga ada. Okay. Pharrell Williams. Ini dirilis sama Columbia Records. Ya. Columbia Records tuh label undernya Sony Music. Oh, berarti anakan ya? Anaknya. Cie, punya anak. Ini konsep lagunya itu ini banget. Dance, bring back gini gua definisinya tuh album ini tuh bring back the old time dance club vibes. Jadi kayak lagunya tuh kayak lagu-lagu dance club 2000-an yang kayak nggak disco sih, cuman kayak club dance gitu yang vibes-nya tuh di floor dance gitu. Dan yang gue baca dari, nggak tahu ya ini bisa disebut press release atau enggak, cuman di Instagramnya Tyler the Creator dia tuh kayak ada narasi gitulah gitu di postingannya tentang album ini gitu, tentang keresahan dia yang mana akhirnya jadi album ini gitu. Keresahannya adalah orang-orang tuh sekarang takut untuk berekspresi. Oh gitu. Takut untuk mengekspresikan tubuhnya. Aku malu. Ya jadi kayak padahal contoh ini kayak harusnya keanehan kayak gitu. Ya gitu, jadi dia meresahkan orang-orang yang gak sebebas dulu kata dia. Karena orang dulu tuh kayak kalau denger lagu tuh pasti, jadi orang bereaksi sama lagu tuh dengan ngedance atau joget gitu. Nah orang sekarang tuh kayak buat dance aja bereaksi sama lagu tuh takut, karena takut ada yang ngevideoin, takut ada atau dia takut dance-nya jelek. Hubungannya dengan privasi berarti kalau ya betul, takut di videoin, takut jadi meme kata dia kayak gitu. Itu dia sih. Padahal harusnya kita harusnya kita bebas dari sana, katanya harus kita bebas dalam mengekspresikan, kata dia begitu. Makanya dia rilis album ini tuh, dan konsepnya tuh kayak dance party banget konsepsi lagunya. Setuju. Karena ini kayak dramaturgi si albumnya juga, tracknya dari awal tuh kayak beneran ini tuh kayak setlist lu kalau lagi di dance party. Transisinya tuh smooth. Ya, dan lagu pertama yang gimana, lagu kedua gini, lagu tiga yang rame, dan lagu terakhir yang agak slow. Ya, agak slow. Terus ada outro-nya juga gitu. Benar. Nah, ini gua ada 4 rekomendasi. 4 track favorit gue. Ini kurang lebih ada berapa ya? 10 track. 10 apa 9 apa 11 gitu. 10 ya? Gue inget. Ya, ada 10 track. 10 track kan bener kan? Gue suka ada 4 track yang gue suka gitu. Yeah. Yang pertama Sucker Free. Okay. Don't You Worry Baby. Yep. I'll Take Care of You. Alright. Sama Tell Me What It Is. Yes. Tell Me What It Is tuh yang outro. Oke. Nah, itu yang tadi di play ya. Ya, yang gue setel terus. Ini Sucker Free tuh lebih ke, ya ini nge-rap ya. Nge-rap banget. Terus kayak gue suka beatnya sama groove-nya. Dan yang kayak gue mention tadi, ini dance banget. Ya. Dance banget. Kalau yang Don't You Worry Baby, ini juga sama. Cuman lebih R&B. Kalau yang Sucker Free tuh beneran kayak groove-nya tuh di beat-nya gitu. Kayak secara progression ataupun melodic. Lainnya tuh gak terlalu dominan gitu. Jadi emang fokusnya di beat sama rap. Jadi hip hop banget. Jadi biar dance. Kalau Don't You Worry Baby ini agak R&B, makanya ada piano-piano ciri khasnya Tyler gitu, ada progresi-progresinya. Yang aneh itu? Enggak, yang ini agak normal. Ini dikit. Yang paling yang anehnya suara-suaranya. Itu dia. Penggunaan suara-suaranya itu kayak apa sih? Ya kayak isi-isian dia suaranya. Belum pakai suara yang gok belum aja tuh. Di kayak di Kromokopi. Gok. Belum aja tuh. Iya. Don't You Worry Baby ini ya tadi. Terus dan I'll Take Care of You ini yang featuring sama Yeba. Ya. Betul. Ini sangat keren menurut gue. Banger banget ya. Banger karena gue suka banget harmoninya, karena gue yakin si Tyler juga waktu produce ini emang ide awalnya adalah di explore harmoni. Jadi maksudnya apa namanya, si chordnya tuh progresinya aneh. Yang gue maksud dengan aneh adalah tidak pada progresi pada umumnya, dan akor yang dibentuk tuh nggak jadi akor yang seutuhnya. Iya, nggak jadi akor yang utuh gitu. Kayak intervalnya tuh kalau akor kan tidak beraturan lah jaraknya. Ya, jaraknya tidak beraturan. Misal kayak kalau mayor kan ada 2 interval. Benar. Gitu. Misal triad gitu ya, ada 2 interval. Ya. Terce mayor sama terce minor. Kalau chord minor, terce minor sama terce mayor. Kalau diminished itu terce minor sama terce minor. Ya. Kalau augmented terce mayor sama terce mayor. Ya. Cuman di akor yang ini tuh dia kayak
menggabungkan ada second mayor, ada gitulah. Jadi kayak ini tuh kalau kita bedah secara intervalnya tuh ini enggak ngebentuk akor yang pada umumnya gitu. Makanya tapi alter, itu ya justru enggak alter, tapi itu justru menurut gua yang jadi menarik gitu dari akor yang dibentuknya dan penggunaan soundnya. Balik lagi sound design dari producingnya Tyler tuh selalu kreatif menurut gua. Dia tuh nggak yang berusaha ngikutin tren gitu. Dia yang bikin tren gitu. Itu dia. Kayak mulai dari penggunaan room di vokalnya gitu ya, reverb yang dia pakai itu nggak umum gitu di industri. Cuman tetap bagus gitu kualitas produksi. Setuju. Jadi Tell Me What It Is ini keren banget. Jadi kayak awal sampai setengah lagu tuh beneran cuman vokal aja gitu. Jadi kayak nggak ada beat, baru abis itu baru beat disambung sama vokal gitu. Keren. Perkembangan di lagunya gitu. Dan yang terakhir Tell Me What It Is adalah ini bisa dibilang lagu galau juga. Tapi gak kedengeran galau juga sih. Iya. Produksinya cuman dari progresi gitu kayak 1 terus kayak 1-7 4 minor gitunya tuh. Ini dan ceritanya juga tentang kalau gue baca dari liriknya tuh tentang dia yang berusaha untuk jatuh cinta lagi, berusaha membuka hati. Dan makanya judulnya Tell Me What It Is. Ini lagu-lagu trauma berarti ya? Iya mungkin dia pernah dikecewakan sama hubungan sebelumnya gitu. Terus ini tuh nggak tahu, ini gue juga bingung apakah ini suara dia, tapi emang kadang aneh dia. Kadang emang ya style nyanyinya kadang berbeda. Beda. Bisa jadi suara dia sih. Bisa jadi. Meskipun nggak yang merdu gitu suaranya, tapi tetap cocok di lagunya. Ya udah dia gitu. Makanya kalau menurut gua definisi cari suara lo. Nah ini tuh selain Hindia ya. yang berhasil mengaplikasikan suaranya ke dalam lagu tuh Tyler gitu. Dia tahu cara gimana nge-craft suara dia dan musik yang cocok buat suara dia tuh. Kayak omongan ini nih Mas. Gimana sih? Kamga. Oh iya benar, yang di acara barunya. Acara barunya siapa itu? Maple. Maple apa Vindes ya? Kalau nggak salah nggak tahu Vindes nggak tahu Maple. Yang sama Lava Pratomo sama satu lagi siapa? Mas Kamga kan ditanya kan. Emang lu tuh harus nyari kelemahan lu. Sama Emil. Sama Emil sama Emir sama Kamga, Emir sama itu Lava. omongannya gitu kan. Ya itu dia nge-breakdown lagunya Hindia kan ya kalau nggak salah. Jadi definisi cari suara lu tuh di situ gitu. Karena kelemahannya sih itu kan gitu. Oh itu mereka bertiga tuh karena yang nge-produce lagunya Hindia ya? Kalau nggak salah. Ya Emir salah satu produser juga kan di Doves tuh. Kamga jadi vokal director, Lava produser juga di beberapa lagu. Ya jadi gitulah kata Mas Kamga. Ya kan? Mirip sama apa yang lu omongin. Gitu. Jadi ini gokil. Gua rating 5 buat albumnya. Gue juga 5. Karena productionnya gila sih. Bagus. Mas gimana Mas? Apa? Tyler gitu kan. Tyler Bing Tyler. Bing Tyler the creator. Produksinya dia selalu gokil ya. Out of the box. Terus sampel-sampel yang dia pakai juga selalu terdengar berbeda gitu sama. Secara sound design yang track terakhir yang lu terus puterin kan itu dia cara nyanyinya juga cara nyanyinya unik banget. Jadi bikin suara-suara baru lagi. Bener. Itu sih. Dan dia tuh militan banget ya, maksudnya kayak fansnya gitu. Iya. Kayak setiap pasti rilisannya baru rilis nih kayak udah hampir semua track tuh udah didengar 10 juta orang. 10 juta plus lah. 10 juta minimal. Dan ini album ini tuh belum 1 tahun dari album sebelumnya. Betul. Chroma Copy pun ini rata waktu itu 20 juta. Iya, rata langsung cepet. Jadi kayaknya ya kalau yang gue lihat ya, Tyler the Creator tuh dia salah satu produser yang maksudnya di kalangan dan di komunitas produser dia tuh salah satu yang dilihat banget gitu. Cara produksinya gitu. Keunikannya. Jadi kayak panutan banyak produser. Setuju. Dan rapper. Maksudnya bukan rapper, maksudnya di ranah hip hop ya terutama. Iya. Ya jadi keren sih. Ya dan ini tuh nggak cuman di lagunya dia doang, di Instagramnya pun setiap movement dia tuh selalu jadi postingan dia pasti like-nya tuh 1 juta lebih. Dan selalu jadi komennya tuh banyak. Apa sih? Hype gitu. Ya selalu hype. Cara dia marketing si album ini juga menarik sih menurut gua, kayak dia bikin manekin kayak dan selalu jadi masuk media-media besar. Iya gitu. Benar. Selalu di highlight sama media besar. Di highlight sama media-media besar gitu. Kayak kemarin kan salah satunya di album ini dia bikin postingan Instagram yang harus pakai password. Ya. Itu unik juga. Jadi ya movementnya emang ini menurut gua abang-abangan skena sih Tyler tuh. Skena Amerika ya. Skena Skena barat. Musisi yang selalu aktif
setiap tahun gitu. Album, single, ada aja gitu. Dan Tyler kayaknya ya, yang gue ikutin gitu, kayaknya menurut gue dia tuh salah satu, nggak kayaknya, cuman dia di Amerika gitu salah satu pencetus kolektif yang besar. Kolektifnya tuh apa ya, lupa gue namanya. Cuman dari 2008-2009an gitu, dia bareng sama Pharrell Williams juga kalau nggak salah. Makanya dia sampai sekarang besar bareng kan. Dan dia juga gerak aktif di desain juga kan, di dunia fashion. Oke. Dia punya brand juga gitu. Ya. Le Fleur namanya. Aneh juga ya nama-namanya. Prancis gitu. Prancis. Keren sih. Oke, itu dia Tyler The Creator. Ratingnya 5. Banger. 5. Lanjut, ini ada band dari Bali. Sourmilk. Sourmilk. Baru rilis album ya? Baru rilis album yang berjudul A Collection of Absurd Ideas. Dirilis pada tanggal 25 Juli. 25 Juli tuh ini ya, New Music Friday enggak? Apa Kamis? Ya udah lanjut. Dan dirilis oleh Colibri Records. Ini kayaknya indie deh. Atau bukan? Ya indie. Pulau Dewata selalu enggak usah dibaca detail Mas itu kayak. Tapi ya, aduh, teman-temannya No Stress, teman-temannya Millennials. Pokoknya band-band Bali itu khas. Lama-kelamaan indie popnya mereka tuh kayak ada khasnya gitu loh. Indie popnya tuh lumayan grownya cepat. Grownya gitu. Cepet gitu. Jadi kayak ada khasnya gitu. Nggak tahu emang mereka di Bali atau kenapa? Nggak tahu emang ya itu sih salah satunya. Atau emang kreatifnya ya menurut gue secara craftsmanship-nya juga bagus gitu. Jadi mereka tuh unik gitu. Tapi band ini tuh malah ramainya tuh di US katanya. Yeah. Di US, di Kanada dan sekitarnya gitu. Di barat. Jadi di Indonesia tuh kurang kesorot gitu. Bahkan salah satunya gue baru tahu ini. Ada Sourmilk kan. Yeah. Terus pas gue dengerin, wah enak juga bang gitu. Si indie pop ini gitu. Jadi kalian wajib dengerin nih lagu ini. Jadi karena apa ya? Karena mungkin style lagunya kali, style indie pop barat. Iya. Ini dan cara karakter nyanyi si vokalnya juga. Itu orang barat banget sih. Kayak ini kalau gue nggak tahu dia orang Indo ya nggak. Mungkin gue nyangkanya orang luar gitu. Iya. Dan kita tadi kan lu bilang ya maksudnya ini banyaknya didengar di US tuh karena kalian bisa lihat di Spotify gitu kayak listenernya kotanya tuh yang Indonesia cuma Jakarta doang. Jakarta nomor 1, sisanya kota-kota di Amerika. Ya benar. Jadi di album ini, semua track di album ini tuh sangat worth it buat didengerin sama kalian. Karena ini tuh nggak pasti sih, tapi pasti juga sih orang-orang nggak tahu nih ada Sourmilk. Mungkin ya. Karena ini mungkin masih underrated ya. Underrated banget gitu. Masih rookie juga sih. Ini masih rookie. Baru 3 tahun. Mereka debut 2022. Tapi tergolong sukses juga ya kalau misalkan baru 3 tahun udah kayak gini. Ya, ini buat debutan rookie albumnya bagus sih. Bagus ya. Lebih sukses Bernadia sih. Itu tapi Bernadia tuh merintis dar. Tahun pertama, tahun kedua dar. Iya, dia tuh cuma 3 tahun ya? Iya. Dari 2022 kalau nggak salah. Beda skena. 2023 udah dar. Beda skena bro. Juni Records juga. Juni Records. Iya. Tapi kan memperlihatkan bahwa taste musik Indonesia tuh Bernadia berarti. Iya. Ya, tapi ya mereka ini kan ranahnya side stream juga, makanya exposure-nya nggak sebanyak di mainstream. Nah ini mungkin menjadi opsi kalian kalau misalkan bosan ke No Stress, Navicula. Atau mau denger yang lebih Inggris gitu ya. Mau lebih Inggris dan lebih chill bahasanya. Lebih Inggris bahasanya dan lebih chill. Ya ini dengerin gitu. Ini worth it banget gitu. Dia tuh formatnya apa deh? Band. Maksudnya kayak instrumennya? Nggak tahu. Mereka bertiga. Asalnya trio. Gue lihat tuh berempat. Tapi terus di sini jadi bertiga. Udah keluar satu. Satunya ketiduran kali pas foto. Iya. Ini mungkin belum diupdate lagi, tapi kayaknya kalau yang dilihat sih yang pertama ada vokalisnya sekaligus main gitar. Terus drummer sama kayaknya basis satu lagi. Oh, ya berarti combo lah. Ini cuitan dari Mas Sultan. Namun ada sedikit hal yang disayangkan. Daripada menghadirkan 4 track penuh lagu baru, mereka menyisipkan 1 lagu versi remix dari single yang sudah ada. Tidak ada yang salah di lagunya. Masih bisa dinikmati, namun alangkah lebih baik apabila album ini full berisi materi baru. Jadi emang mengharapkan Sultan tuh lagunya udah lagu baru aja gitu. Nggak usah ada di remix lagu lama gitu ya. Ini kan mereka ada 9 track. Track yang terakhir itu remix dari Sick Girl. Ini Sick Girl tuh udah mereka rilis di tahun
lagu debut mereka malah. Lagu debut mereka di 2022 dan mereka bikin versi remixnya. Ini menurut gua jadi kayak menuhin slot waktu aja biar jadi album. Ini kan gitu. mepet banget 34 gitu. Oh iya. Untuk sebuah album kan 30 ya minimal. Gitu. Kayak sayang aja gitu. Yeah. Cuman ya ini masih album yang bagus gitu. Dengan mereka ngasih ada indie pop, ada alternative rock juga di beberapa kayak Toothpick kalau nggak salah atau Ketchup gitu. Terus juga ada Golfi yang lebih santai banget, itu isiannya cuma gitar doang kan. Intronya mirip kata lu. Mirip kayak drum dari Casey dan cukup mirip banget lah bisa dibilang gitu. Tapi ya asik, pokoknya ya asik lah ini apa? Mungkin bakal dalam waktu 1 tahun 2 tahun kalau mereka banyak gigs bisa senaik Millie Denials kali. Seharusnya kan Millie Denials kita lihat sekarang udah mereka mau main di Korea. Terus kemarin main di Primavera kan. Wow. Bisa menyusul Primavera gitu. Itali. Spanyol. Kayak ini anjir, kayak motor Vespa Primavera. Apa? Oke, sambil dagu tuhnya. dagu atas, dagu pakar. Iya. Oke, sambil menunggu Sultan kita akan rating aja si Sormir ini. Gua rating satu lagu aja. Gua Golfi karena gua baru denger. Lu baru denger. Sejujurnya gua baru denger. Gua denger semua overall ini worth it banget, jadi gua rating 4,5. Gua rating Golfi 4. Mas. Gua semua 5 pasti 5. Dan udah ada beberapa yang gua masukin playlist juga kayak Golfi, terus juga mana ya tadi? Sorry. Golfi dan lama dia udah, gue lanjut dulu deh. Oke, kita lanjut. Rocket Ship. Oke, Rocket Ship. Nggak dimasukin. Nanti di playlist gua. Oh iya. Dia di playlist dia bilang tadi. Primavera kalau nggak salah dari Spanyol ya. Lanjut, ini ada apa, Dat? Ada single ini duo ya, 10 cm tuh. Grup ya? Duo. Oh ya, duo. Gue lihat di Spotify. 10 cm tuh duo dari Korea. Duo cowok. Itu baru rilis single, ini featuring sama Bibi. Sultan Love Bibi. Sultan Love Bibi. My Love Bibi. Ini single judulnya Follow Your Steps. Baru dirilis 24 Juli, diproduksinya nggak ada di kreditnya Strip, gak tahu, lupa. Ini mirip lagu drakor film. Iya, ditulis sama 10 cm sama Cosmos Hippie, dirilisnya sama Cam. Ya, ini lagu drakor banget. Mulai dari progresi, bagan, lirik, melodi, lirik, ya drakor banget. Tapi ini OST drakor bukan? Bukan ya? The real single aja, single. Vibe-nya kayak OST. Benar. Tapi emang 10 cm lagunya banyaknya OST dan vibe lagu mereka yang vibe lagu OST. Iya. Bahasanya juga pakai bahasa Korea full kan. Iya. Tapi ini ternyata dia jadi solois yang sebelum anggot. Terusnya kan duo. Dia keluar. Yang satu lagi keluar. Berantem. Iya. Berantem ya. Beyond. Gitarisnya sampai 2017. Yang keluar si pianisnya. Gitaris. Oh, gitaris. Pianis mah nggak ada ya? Bentar, yang ada pianisnya itu siapa ya? Nggak ada, Bang. Nggak ada juga kayak grup duo Korea yang Melomaniac gitu atau apa ya, lupa gue. Melomans kok Melomaniac. Melomaniac sah. Melomans. Ya, itu ada piano sama vokal kalau nggak salah. Ya udah, ini vibes-nya mirip OST. OST romance, menari-nari di lapangan sambil berlari dengan slow-nya. Dan lagu ini di play kayak gitu. Gambaran lagu ini lah ya. Kita rating. Gue rating 3,5 aja. Gue 3,5. Tapi dari gue disclaimer dikit, jangan ngeliat Bibi. Jangan lihat liriknya. Jangan sus di atau bukan sus, galau. Liriknya galau. Ya galau. Udah terlanjur dikasih tahu gitu. Jadi jangan dilihat gitu. Kan secara kalau ya kenapa jangan dilihat? Yang berbunga-bunga kan gitu. Cuman jangan dijelasin. Ada plot twist. Oke, yaudah. Biar pada kepo. Langsung aja dengerin ke Spotify masing-masing. Berarti gua ini lagu juga cocok dinyanyiin sama Ayu. Iya benar. Setuju. Ayu sinden ya. Ayu orang Jawa. Oke. Follow
Like kalau misalkan Ayu orang Jawa. Oke. CTA dia tiba-tiba. Nah ini lanjut ada single dari Robot Swing, Flow Strong, Some Shit. Terus ada bahasa Cinanya. Bahasa Cina. Brad. Terus ini bahasa Cina nggak tahu Starwu, DCIV, DCIV, Linian, DAC atau Dark, Frankie, bahasa Cina lagi, bahasa Cina lagi, Leo 37, bahasa Cina lagi, berjudul TMSX. Atau simpelnya mungkin ini kolektif namanya Death Smash. Kolektifnya namanya Death Smash. Oh iya benar. Death Smash. Oh makanya TMSX judulnya tuh. SHH. Death Smash kali ya. Iya benar gitu. Oke, ini dirilis 25 Juli, diproduksi sama Robot Swing, Leo 3 sama Leo 37. Ditulis sama mereka semua 11 orang. 11 orang berkolaborasi. Satu tim bola. Iya anjir banyak berkolaborasi. Nah, ini secara genre-nya nggak tahu ya. Cuman di sini tuh ada aspek jazz-nya, ada hip hop-nya, R&B-nya, soul-nya, apa lagi udah ya? Udah. Terus groove-nya asik banget visualnya nih. Betul. Konsisten berhasil dihadirkan semua orang terlibat. Jadi ini kolaborasi yang collab. Betul. Jadi enggak ya. Ngerti kan? Kan kadang ada kolaborasi yang lu enggak collab gitu. Ngerti enggak? Oh, kayak WG gitu. Loh, apa? Oh, maksud lu gitu? Enggak, Pak. WG collab lah. Iya, collab. Arab. Rio dong sekarang. Oh, Rio bukan. Siapa? Roy. Arab, Roy, satu lagi Eka supir. Loh. Eka supir pengendali dong. Arab bos. Arab bos nih. Eka duduk di kalau nyetir. Kalau ibaratnya mobil ya. Roy di sebelah kiri, seat depan. Navigator. Baca maps. Roy navigator. Arab di belakang mobilnya Arab. Oh. Nah, itu dia. Ya. Kalau nggak ada mobilnya, nggak jalan. Benar, gitu. Iya. Collab. Bensinnya siapa? Dari Arab juga. Oh gitu. Nggak tahu. Ya udah ini lanjut apa tadi? Kolaborasi yang collab lanjut. Dan gue sangat suka. Dari awal groove-nya kan udah asik sih, intronya gue juga suka. Terus, keseluruhan lagu enak. Terus perkembangan bagannya tuh kayak beda-beda gitu. Setiap bagan jadi kayak ada perkembangan apalah pokoknya ditambahin instrumen atau efek atau apapun itu gitu. Flow rap-nya juga asik-asik. Flow rap-nya asik-asik. Terus yang paling gue suka tuh adalah solo saksonya terakhir di outro ya. Itu kayak langsung anjay, penutup yang ciamik, anjir. Ini banger bro, bahaya. Gawat lagu ini. Jadi berudak berasal dari Cina ini, gangster Cina. Gangster Cina berkarya ini. Tapi kalau liriknya sih karena gue nggak ngerti juga ya. Liriknya kan cepet banget. Ada bahasa Cina, ada bahasa Inggris. Ini kayaknya ya yang gini nih yang cocok buat di jazz festival gitu kan ditampilin. Nah ini dia maksudnya di jazz festival. Ini asik banget kan kayak JKT48. Apa namanya? Ya mungkin nggak pure jazz tapi ini tuh masih ada aspek jazznya, jadi kerasa banget. Keunikannya tuh kayak apalagi main di Candi Prambanan kan kayak bagus. Kayak bagus gitu. Iya, Candi Prambanan kan bagus. Ya, main di sini bayangkan mereka semua main di Candi Prambanan. 11 orang. So kalian bayangin. Kan JKT48 juga banyak. Ini juga banyak. Bisa kali di. Bisa. Oke. Itu dia. Oke, rating. Rating gue 5. Gue 4 aja gue. Lu berapa? 18. Kebiasaan JKT 18. Oke, next ini ada dari rapper asal Indonesia. Itu Metermos baru rilis single. Ini baru gue tambahin tadi. Judulnya Aturan Cinta, dirilis tanggal 25. Yang tadi lu baru play. Diproduksi sama Greybox, ditulis sama Metermos, dirilis sama Pon Your Tone. Ini gue suka banget karena kayaknya Metermos tuh emang lagi nge-rebrand si karakter musiknya gak sih? Apa lagu dia tuh dari dulu kayak gini? Apa sejak yang Sujud aja? Atau mungkin gak tahu, mungkin karena yang gue assume adalah karena si Sujud cukup inilah gitu. Dan emang rilisan sebelumnya juga dia cukup sering pakai Eastern vibe gitu. Oke, berarti emang ciri khas dia. Ya unik aja sih gue ngerasanya Afro kayak bukan ya? Enggak. Gue ngerasa unik aja gitu karena groove-nya tuh ada Latinnya gitu.
agak ya gitarnya tuh agak ngelatin, sama ada Eastern-nya juga, isian-isian kayak apa darbuka gitu. Ya intinya percussion dari kayak Eastern sama scale Eastern juga gitu. Cocok buat Ramadan? Enggak cocok. Enggak cocok. Siapa tahu di restoran nasi kebuli. Ada rapnya kan kayak kaget kayaknya mama sama papa gitu lagi makan nasi kebuli nih. Iya. Wah, kok nge-rap? Tapi asik sih, gue suka artworknya bagus gitu. Terus dia pakai dia bukan menekankan, intinya dia mempromosikan kultur kearabannya dia gitu, karena kan dia juga emang orang kayaknya secara gen juga keturunan Arab. Habibi. Dan di liriknya juga banyak ada Habibi. Ada kalau nggak salah. Halal. Kan Habibi itu artinya kasihku. Pokoknya kayak Habibi, saya jangan cinta kamu. Habibi berarti dia Arab. Oh boleh. Ya nggak tahu lah ya, gue nggak begitu ngerti juga kulturnya. Habibi. Jangan sotoy mas. Lu gimana? Nggak tahu. Habibi nyapa orang Arab nih? Nggak jangan Habibi kayak. Oh jangan. Assalamualaikum, ya salam aja. Iya. My man aja bro. Itu kalau udah deket kali bro. Habibi. What's up? Jangan lah kayak lu di Mekah ngomong Assalamualaikum Habibi. Taunya dia orang Inggris kan, maksudnya lagi haji kan, maksudnya nggak semuanya orang Arab. Haji. Nanti mamen bro gitu. Oke, balik ke topik ini. Flow-nya juga asik. Kalau gue sih suka ya, nggak tahu kenapa. Gue ngerasa gue lebih suka aturan cinta daripada sujud. Aturan cinta. Ya dua lebih groovy sih kalau yang sujud tuh ya kayaknya. Gue lebih suka groove-nya sujud. Ya udah gue rating aja langsung Metermus, aturan cinta gue 4. Tuh. Gue 3,7. Tapi setelah dipikir-pikir ini artworknya kalau dibandingin kayak Yin and Yang gitu, sujudnya hitam, ininya aturan cinta putih merah gitu ya. Yin and Yang. Ya. Lu rating berapa? Gue 3,8. Dong. Ngapain beda-beda? Ya boleh bebas. Perbedaan itu harus diterima. Indonesia ini. Mantap. Enggak jadi ya. Indonesia mantap. Indonesia mantap banget kalian, para pemerintah hebat. Oke, ini terakhir nih highlight kita yang terakhir itu dari Michael Bublé. Orang biasa. Baru rilis ngapain single judulnya Just Like You. Musisi pemula rilis. Dirilis tanggal 25 Juli, diproduksi sama Humberto Gratica. Siapa dia? Ditulis sama Michael Bublé-nya, langsung dirilis sama Reprise Records. Ini Big band, udah Big band aja, nggak ada definisi lain. Terus kayak ya yang lu yang kangen suara khasnya Michael Bublé. Ya udah dengerin aja. Ini karena ini Big band. Paling satu kebingungan kita dari rilisan ini, kenapa artworknya pakai artwork album lama? Mungkin Dana. Nggak mungkin lah. Mepet. Itu bisa jadi. Cuman kayak masa sih gak niat banget ini apa? Berarti emang gak niat. Reprise Records ini. Udah kaya ngapain? Iya aneh banget cuy. Cuman ya itu Big Band. Udah Big Band. Gua rating 4. Gua 3,7. Halo? Gua 5 sih. Oh suka banget lu. Oke. Suka banget Big Band. Dan vokalnya Michael Bublé kan se-icon gitu. Ya benar. Dia terlalu icon. Betul. Ya udah lanjut honorable mention. Itu dia. Kala highlight dulu, kita stop dulu. Sorry. Untuk highlight itu dia. Itu aja highlightnya. Itu aja. Michael Bublé tuh ini celebrates the 20th anniversary of his multi-platinum album It's Time yang 2005. Makanya cover artnya itu. Itu dia, kita menemukan alasan. Akhirnya ketemu alasannya. Karena riset. Ya, karena jadi alasannya adalah dia celebrate. album tersuksesnya dia di 20 tahun yang lalu. Yap. Ya udah. Siapa tahu sekarang itu di foto aja itu. Ya. Kalau ketemu langsung beda. Bisa kayak itu dia efek. Iya, BG 16. B6 12. BG lagi. BG. Ya udah itu aja ya highlight di ini. Ada berapa tadi? 8. Ada 8. Lanjut kita ke honorable mention. Mungkin ada beberapa yang akan kita kasih. Lu mau ngasih apa? Gua enggak tahu. Gua ngasih Malik and the Essentials. Karena ini lagunya sangat menyentuh hati. Okay. Ini lagunya sangat-sangat slow, sangat-sangat intimate, terdengar seperti itu. Jalan koma pulang ya. Iya, jadi kayak kalau lu dengerin ini bukan Malik yang diharapkan. Jadi kayak ini slow. Yeah. Ini benar-benar slow itu gitu, slow. Suara kayaknya mic-nya segini deh, deket. Sedekat itu loh. Oke. Jadi intimate banget.
cocok buat didengerin. Ya. Ada lagi nggak? Lu ada nggak Sul? Si Daniel aja kasih Daniel lah. Musisi biasa itu. Enggak, gue gak terlalu biasa emang dia. Gak suka gue ya lagu barunya. Gak suka gue juga Daniel kayak apaan. Biasa aja. Ntar gue lagi mikir nih apa ya. Oh ini deh gue mau kasih honorable mention ke mana tadi? Age. EP barunya yang berjudul 1. Lu ada gak? Oh Age. Enggak ada, udah dimasukin semua. Oh, oke. Oke. Ya udah. Itu dia honorable dan highlight. Sementara 50 menit Anjir. Oke 1 jam kita. 1 jam. Oke, bisa. Oke, itu dia honorable dan next kita diari musik. Next diari musik. Mihu. Itu dia ya. Oke. Ketawa nih. Gue mau rekomendasi. Gue pertama ya, Chan. Boleh, Bang. Gue mau rekomendasiin itu OST drakor yang gue lagi tonton. Infokan rekomendasi drakor yang gue tonton, tapi ini masih ongoing sih dan baru 1 episode. Oh, jadi kayak per minggu rilisnya. Okay. Ini judul drakornya adalah The Winning Try. Ini tuh drakor tentang atlet rugby. Jadi kayak anak SMA. Nah ini tuh SMA olahraga gitu. Emang SMK olahraga. Gue pernah nonton drakor olahraga yang renang. Ya itu gue lupa judulnya, cuman ya gue tahu. Itu seru. Gue mau nonton gue nanti. Ya itu The Winning Try. The Winning Try ini SBS yang nge-produce dramanya. Dan gue tertarik karena yang meraninnya ada si Kim Yohan X1. Gak tahu sekarang grupnya Yohan apa ya. Cuman dulu kan di Produce 101 tuh dia yang jadi center gitu. Oke. Produce 101 yang kontroversial, yang membuat programnya disband. Hah? Season 2 ya? Enggak, X1 tuh season ke-5. Cuma ada 2 season. Pertama kan yang Daniel kan. Enggak, ya yang cowok ya season 2. Season 4 berarti kalau udah keseluruhan. Kalau cewek cowok kan ya ada. Dan yang terakhir, season terakhir dari Produce 101. Lagunya apa tadi judulnya? Ntar belum, sabar. Gue kan masih cerita tadi. Jadi sekarang lagunya. Ya ini drakornya tuh tentang SMK olahraga, di mana rugby ini adalah bidang olahraga yang paling gak laku lah gitu, paling kurang berprestasi di sekolah itu. Di sekolah itu. Jadi kayak ini tuh nyeritain struggle mereka sebagai yang terintimidasi di sekolah tersebut. Ekskul dipandang sebelah mata. Betul. Bukan ekskul bahkan, ini mah jurusan rugby. Pelatihnya mantan. Iya, ceritanya si pelatihnya tuh mantan atlet paling jago di Korea. Di Korea paling jago, tapi dia kasus karena doping. Gak jago berarti. Jago, cuman kayak dia tuh diceritain itu karena ada kondisi kesehatan yang kayak sakit, makanya itu tuh kayak semifinal dia sakit di rumah sakit. Ya itu spoiler. Jangan udah. Oke, ya intinya stop. Intinya adalah struggle-nya si pelatih ini bersama tim rugby buat menunjukkan ke sekolahnya bahwa mereka tuh layak gitu. Dan baru 1 episode gue nonton itu. Karena emang baru 1 episode yang dirilis. Oh berarti baru ini? Baru, masih tunggu dulu, gue akan nonton dulu. Kalau gue sih seneng nonton sambil kayak nabung episode dulu gue. Nah ini OST-nya tuh dibawain sama Kihyun Monsta X. Nama judul lagunya itu Surf. Gue suka banget karena ini tuh vibes lagunya tuh kayak yang upbeat, yang kayak motivational song gitu, kayak lagu olahraga ya? Ya, lagu olahraga kayak lu buat lari nih kalau cocok. Gitu. Lagu olahraga. Ini dia rekomendasi dari. Rating dari gua 4,5. 4,5. Oke. Kalau dari gua? Ya. Oh, ini. Kemarin gua nonton film sore. Oke. Film sore ternyata gokil banget. Akhirnya dia nonton. Bagus banget sinematografi. Shout out buat para tim. Ya udahlah, itu udah bagus banget, kalian udah pada tahu. Gua paling suka lagunya ya udah jelas, Terbuang Dalam Waktu, tapi versi pianonya. Oh ya. Piano version. Itu kayak wow gitu. Ya wow. Pas di scene akhir di scene akhir kayak spoiler jangan. Jadi di scene akhir kayak wow gitu. Yeah. Bagus banget gitu. Tapi udah pada tahu sih kan, udah jadi tren kan scene akhirnya. Udah 2 juta penonton. Udah 2 juta penonton. Dan kemarin lucu tuh si Sal Priadi sama Baru Suara si Sal Priadi ngomong, "Mas, ajarin dong lagunya ngetren." Top 1 Spotify kan dia. Itu dia. Nggak tahu juga kan, mungkin harus masuk film kan udah kan lagu Sal gitu. Jadi gue rating lagu itu ya udah 5 gitu. Gue suka banget.
filmnya 10. Iya. Gokil banget. Mas, boleh Mas. Dari gue nggak banyak denger lagu sebenarnya. Bohong, drakor. Lagi off season? Off season? Ada di musik. Drakor. Iya. Head Over Heels. Gue juga nggak nonton drakor. Udah 2 minggu. Udah 3 minggu. Di rewatch Jujutsu Kaisen. Itu kenapa? Jujutsu Kaisen. Ya Allah. Terus diinjek wibu jir dia. Iya. Gue juga. Kedua. Tapi enggak ada yang Jujutsu Kaisen gue nggak nonton. Ya, jadi apa rekomendasi lu? Rekomendasi dari aku. Anjay. Aku kangen kau. Beberapa waktu lalu di jalan ke play ini judulnya nama artisnya Boramio, tapi nggak tahu judul lagunya apaan. Bahasa Korea. Ya Allah. Bahasa Korea judulnya. Pokoknya ini Hangul dari Boramio. Entah ini nggak tahu OST atau apa, tapi lagunya feelsnya kayak OST gitu, balad Korea biasa lah gitu. Gitu. Dan yang chorus dengan yang easy going gitu. Easy listening. Yep. Easy listening gitu. Oke. Ya ini 5 lah. Dan Boramio tuh kalau nggak salah dulu tuh terkenal karena dia YouTuber cover gitu. Oke. Dia ngisi juga beberapa OST juga ada gitu. Dan sampai sekarang masih jadi YouTuber juga sih. Oke. Ya. Rating berapa tadi? 5 ya? 5. Oke, next dari gua ada lagu Discordia, Lalel Manino dan Neida itu Sakura Abadi. Lagi gua sering dengerin lagi karena nggak tahu kenapa lagi mood aja gitu. Kenapa gue dengerin terus karena emang seenak itu lagunya. Denger lagu lama jir. Seenak itu lagunya, produsnya. Bagus. Kita udah pernah review juga kan lagu ini. Sakura Abadi kayak wow. Dan ya gue suka banget part yang di intronya itu yang si kiss-kissnya itu yang, dan emang se-catchy itu gitu chorus yang dibikin sama Discordia dan Lalilman itu selalu sukses. Mau Krisya, apalagi Serenita Jiwa Lara, wah banyak semua. Sakura Abadi lagi gue sering dengerin banget. Oke. Liriknya juga bagus, vokal Neida juga gokil. Cocok banget di lagu ini, dan choir dari apa sih, gue lupa nama choirnya yang jadi kolaborator. Ya gue lupa juga. Cuman ada choirnya di Jakarta. Jadi gue rating 5 lagu ini. Oke. Ya. Bagus. Mihu. Lalu lanjut apa? Gua aduh apa ya tadi tuh? Oh, itu tadi Dirty Loops. Work It Out. Itu kayak banger bro. Skill. Enggak. Olahraga musik tuh loh. Cobain. Pemain musik mainin lagu itu lah, cover. Itu para basis. Kalau lu mau olahraga jari, nah itu boleh ya. Di cover gitu. Ya Dirty Loops lagu ini denger pas gue zaman kuliah. Banyak lagu Dirty Loops yang gue denger. Cuman yang paling banger menurut gue, paling goks di Dirty Loops ini lagu ini. Karena paling skill. Lagu ini durasinya 7 menit. Dan liriknya itu cuman dikit. Sisanya skill instrumen gitu. Kayak solo piano, solo bass, drum. Mereka tuh trio Dirty Loops tuh. Trio asal mana ya? Amerika gitu. Lupa. Enggak, bukan Amerika ya. Pokoknya luar negeri. Ada deh. Ya ada deh pokoknya. YTTA. Ini YTTA ya guys. Gue rating 5 karena gokil. Ngebut. Betul. Lanjut Bang, ada Bang? Gue lupa ternyata ada rilisan minggu ini yang menurut gue menarik, jadi gue rekomendasiin aja. Namanya judulnya Closer to You. Ini dari Michael Aldi. Michael Aldi. Dari Indonesia, dan ini R&B. Enggak, namanya Michael Aldi. Kayak 2 kata lucu gitu. Stop. Oke. Apa gimana? Sorry Mas Michael Aldi. Tapi lucu sih. Ini kalau ada yang pakai HP gagal sejam. Gagal jir, itu 2 menit lagi sekarang. Sini aja di videoin dia. Iya nih. Enggak, ayo videoin dia. Gue videoin aja deh. Ayo ngomong. Ya ini tadi apa? Michael Aldi, Closer to You. Jadi ini R&B. Nggak banyak kan musisi R&B di Indonesia yang kayak bikin kayak gini gitu. Ini kalau tahu Luke Xiang nama artisnya. Ya, ini musik yang ini, lagu yang ini tuh mirip sama tipikal plagiat maksudnya. Enggak. Tipikal musik yang diproduksi sama Luke Xiang. Dan ya liriknya cinta lah gitulah. Asik. Bicara tentang cinta kan. Cinta. Pengen mendekati kamu, terus roman-roman kayak dikduksernya PDKT segala macam. Roman picisan. Malam. Pokoknya gue ini salah satu Michael Aldi ini salah satu artis yang harus
show up juga lah, diperuntukkan juga gitu. Ya, berarti sedikit underrated ya? Bukan sedikit, atau emang underrated? Underrated sih, karena musik R&B yang memang jarang di Indonesia gitu kan. Ya, banyak. Jarang. Banyak. R&B, R&B yang pure blood. Gak pure sebenarnya, kayak mungkin kayak Jimmy Brown, si yang tadi, terus juga si Johnny Stimson kan, itu di Indonesia kan jarang kan tipikal musik R&B yang kayak gitu. Yeah. Nah, ini Michael Aldi tuh masuk circle-nya di situ dan punya circle. Ada circle-nya. Ratingnya ini 4,5 sih. Oke. Lu ada lagi nggak? Gue juga udah. Paling Tyler, ya tadi sih kan udah dibahas lagunya Tyler yang baru. Kenapa shootnya ke dia, Bang? Oh iya benar. Ya udah nih. Ya, udah rekam belum? Rekam dulu. Ya udah. Tadi dimatiin. Iya, gue matiin. Iya, kenapa gue matiin? Ya, intinya rekomendasi terakhir dari gue yang udah gue bahas juga itu adalah, gue ngapain ngeliat kesana ya, harusnya kesini, Bang. Gue rekomendasiin lagu barunya dari Tyler, the Creator, yang Tell Me What It Is. Ya. Itu. Alasannya kenapa udah gue bahas tadi. Alasannya lanjut part 2. Kalau gue udah gak ada, rilisan udah habis, lu ada? Petrus Youngbin 80 km/jam. Oke, itu yang kemarin. Dua episode yang lalu. Lihat aja di situ. Iya. Kalau ada yang tahu, ada yang mau tahu, itu dia. Ya. Enggak, itu dua episode kemarin. 2 episode kemarin. Episode 39. Ya. Ya 39. Bukan 40 lah. 39 benar. Benar 40. Lu kenapa ragu juga? Gua kenapa jadi ragu anjir? Iya benar 40 episode 40. Mihu. Oke, itu aja ya buat episode kali ini. Itu dia episode 42. Yep. Jangan lupa nonton semua konten kita di sosial media, yaitu weekly dan klip yang sedang padam karena kita sedang sibuk. Jadi jangan lupa follow semua sosial media kita ya. Jangan lupa dengerin podcast kita. Terima kasih semua. Kalau ada bentar. Nah, apa? Ini udah kalau ada rekomendasi komentar. Kalau ada rekomendasi tulis di komentar. Yang mau ada lagu yang kalian pengen kita bahas. Oh, ada di TikTok. Ada bilang, "Bang, coba dengerin GAC yang mana? Raffi Sudirman." Oh, udah. Oke, kita bahas sekarang juga. Itu ntar kita stitch ya. Katanya gitu. Kita stitch berarti lagu. Lu masih inget gak? Gue sih masih inget sih. Gue udah lupa. Tutup dulu aja nanti. Tutup dulu. Oke. Oh, ya, Terima udah, kasih semua. Dah. Sampai jumpa.